Halo, bersama Arga dari Creative Trader di sini. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus menarik tentang perang bandar, di mana kami mendapat pertanyaan di YouTube kami yang menanyakan tentang perang bandar, dan menurut saya ini sesuatu yang menarik, topik yang menarik, makanya mau coba saya bahas hari ini tentang ada atau enggaknya perang bandar dan bagaimana kita sebagai investor retail menyadari atau menganalisa terjadinya perang bandar di satu saham. Seperti itu, langsung aja saya akan coba tunjukkan pertanyaannya dari Pak Ahmad Zulfian. Pak Arga, mohon reviewnya untuk emiten BKSL, karena di forum udah rame infonya ada perang antar bandar atau big player. Jadi ini yang mau saya bahas. Kembali lagi, ini satu-satunya info yang saya dapat tentang ada atau enggaknya perang bandar di BKSL, karena kami udah hampir 10 bulan lebih nggak ada join, nggak ada ngobrol, nggak ada diskusi di forum-forum saham manapun. Jadi kami nggak tahu sebenarnya apa yang dikira perang bandar, apa yang dianggap perang bandar, dan kenapa ya maksudnya asumsi yang membuat forum-forum saham ramai membahas perang bandar itu apa, saya nggak tahu. Jadi karena kebetulan kami cukup sibuk, biasa sampai tahun lalu sih kami masih punya mata-mata lah di forum-forum saham, karena ikut forum saham itu cukup kadang-kadang membantu kami untuk mengetahui saham mana yang lagi dipom-pom, jadi kita menjauh karena biasa forum-forum saham itu banyak membahas saham-saham yang bakal turun kayak gitu. Cuma jadi saya akan berasumsi dulu di awal kira-kira kenapa ini disebut perang bandar, dan saya juga coba jelaskan sudah apa yang menurut kami dari sudut pandang bandarmologi tentang ada atau enggaknya perang bandar di saham ini. Tapi kembali lagi, sama seperti kejadian salah pencet di PTBA yang kami rilis minggu lalu, perang bandar juga sama-sama kita bermain di ranah asumsi. Jadi apapun pendapat Anda, mau setuju ada perang bandar, mau nggak setuju, itu hanya akan sejauh asumsi karena nggak akan ada konfirmasinya. Anda nggak usah berharap suatu hari ada direktur bursa membuat konferensi pers mengatakan kami menyesali sedang terjadi perang bandar di saham BKSL dan kami pihak bursa akan melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Itu nggak akan kejadian. Atau nggak akan pernah ada kejadian ada foto gitu, ada 3 orang salam, ada bandar A, ada bandar B, di tengahnya ada pihak penengah dari BEI lagi salaman kayak orang perang kayak gitu, juga nggak akan kejadian. Jadi perang bandar itu sama kayak salah pencet, hanya asumsi aja. Mungkin benar terjadi, mungkin enggak, tapi hanya orang dalam lingkup bandarnya yang bisa tahu ada perang bandar atau enggak. Tapi tentunya dengan analisa bandarmologi, kita bisa melihat ciri-ciri kalau memang terjadi perang bandar. Kayak gitu. Karena memang perang bandar sendiri nggak akan bisa diketahui dari analisa fundamental misalnya. Kalau Anda lihat laporan keuangan, lihat penjualan rumah BKSL, atau Anda ngedatengin lokasinya, ngeliat lahannya, Anda nggak akan pernah tahu ada perang bandar atau nggak di sahamnya. Kayak gitu. Atau kalau Anda ngeliat candlestick, Anda perhatiin gitu 3 hari 3 malam ngeliat candlestick ini pun Anda nggak tahu ini ada perang bandar atau enggak. Karena setahu saya pun sampai saat ini belum ada. Kita tahu candlestick banyak dikasih nama kan biar seru. Cuma sampai sekarang candlestick pun setahu saya belum ada candlestick yang namanya perang bandar. Jadi kalau gini namanya perang bandar, kita disuruh ngehafal atau pattern perang bandar, itu belum ada. Kayak gitu. Jadi tentunya perang bandar sedang membahas di ranah bandarmologi. Bandarmologi sedang membahas dari pihak siapa yang beli, siapa yang jual. Jadi bandarmologi sedang membahas how the market works, apa yang terjadi di market. Itulah bandarmologi. Kalau technical kan sedang membahas price tag, kayak ini harganya berapa, kemarin berapa, kayak gitu. Jadi nggak ada perang bandar. Jadi kalau kita lihat dari sisi technical, kalau kita lihat kenapa kemungkinan disebut perang bandar, karena memang kita lihat saham BKSL sempat terbang tanggal 8 Juni lalu, sempat dikerek sampai ke 62, terus dibanting turun sampai ke 50, besoknya digoreng-goreng lagi 2-3 hari lagi,
Setelah itu parkir di 50 sampai sekarang. Seperti itu. Setelah itu parkir di 50 sampai sekarang di sini. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita lihat secara sekilas memang ada indikasi sedang terjadi perang bandar. Kalau kita lihat dari 68 sampai hari ini, hari terakhir misalnya tanggal 68 sampai 624, kita lihat yang paling banyak beli itu GA, broker GA. Kalau kita lihat broker GA itu apa? Ini broker BNC. GA ini bukan broker yang diisi oleh investor retail. Jadi wajar orang awam pun mengasumsikan saham ini yang nerbangin GA. Karena memang kalau Anda lihat pada tanggal 8 pun yang nerbangin, salah satu yang membuat saham BKSL ini terbang itu GA. GA hajar kanan, naikin ke atas sampai 62, tiba-tiba dihajar. Tiba-tiba dihajar balik ke 50, seperti itu. Jadi itu pertama. Jadi memang GA yang paling banyak beli. Jadi wajar kalau ada yang mengasumsikan bandar ini terjadi perang dengan bandar GA, RF, MU, YJ ya teman-temannya lah yang ikut naikin BKSL di tanggal 8 kayak gitu, terus dihajar sama broker-broker asing. MS, YU, RX, dan lain-lain. Karena memang kalau kita lihat yang paling banyak jualan itu broker-broker asing. Kalau kita lihat BKSL, FF misalnya, asingnya jualan besar-besaran di saham ini. Jadi menurut saya itu asumsi yang membuat orang mengira ada perang bandar. GA, RF, MU lagi ngerek naik, di BKSL lagi ngerek naik harga sahamnya, diterbangin gitu. Mungkin niatnya, skenarionya adalah pertama kita kerek dulu sampai 70-an, terus 70 GA dan kawan-kawan jualan ketika retail mulai optimis kayak gitu. Mungkin itu yang diinikan, misalnya kalau cuma ada satu. Cuma kenyataannya ketika ngerek ini dihajar dan siapa yang ngehajar, yang jualannya broker-broker asing, investor asing. Jadi itulah asumsi perang bandar. Tapi dari asumsi itu kalau kita analisa lebih dalam, ada hal-hal menarik yang bisa jadi pertanyaan. Pertama misalnya, kalau kita lihat foreign flow BKSL, kita lihat partisipasi saat ini asing cuma 17%. Jadi ini nggak cukup saham dengan 17% partisipasi, nggak bisa dibandari asing. Bahkan sebelum kejadian goreng-menggoreng ini, ketika asing belum jualan, belum jualan di sini, partisipasi asing cuma 10%, 11%. Jadi ini menandakan bahwa saham ini bukan saham yang dibandari asing. Saham ini selama ini dibandari lokal, 90% transaksinya dilakukan oleh investor lokal. Jadi ini bukan saham yang dibandari asing, kayak gitu. Itu pertama. Jadi itu aneh. Jadi kenapa tiba-tiba asing yang ngehajar? Kenapa tiba-tiba ini pertama aneh. Kayak gitu. Cuman mungkin aja asumsinya asing pengen keluar. Kebetulan GA ngerek, dihajarlah sama asing. Itu asumsi lain. Kayak gitu. Cuma kalau kita analisa lebih mendalam, kita lihat tanggal ketika kejadian, ketika ini naik, ketika GA sedang dikerek naik, kalau kita lihat di sini yang beli tanggal 8 itu GA paling banyak, average Rp51. Tapi kalau kita lihat yang jual itu MS jualan paling banyak di harga 51 juga. Artinya apa? Artinya mayoritas dari 4,5 juta lot yang dijual sama MS, dari 4,5 juta lot itu mayoritas dia antriin di 50. Ada juga RX, ada KZ, CS, broker-broker retail lain, broker-broker asing lain juga cuman jualan di 50. Artinya sebelum harga saham ini dinaikin, para ningrat-ningrat asing kebagian ngantri di awal di 50. Kebagian ngantri di 50, asing-asing yang ada di sini, kayak gitu. Kita lihat FS, AK, semuanya yang jualan di 50 itu asing.
Dihajar, dimakan sama GA, dimakan sama RF, dimakan sama MU. Jadi dia ngehajar, jadi itu udah aneh. Kalau kita anggap ada perang bandar, itu udah ada satu keanehan. Ada keanehan. Kenapa? Karena kalau sebelumnya kita mengasumsikan GA lagi ngerek naik ke atas, terus di atas tiba-tiba asing muncul ngehajar, ternyata kejadiannya nggak seperti itu. Karena sejak awal asing udah ngantri dijual. Asing kan salah satu golongan investor ningrat yang boleh ngantri di awal. Kalau kayak sekarang gini, BKS ada 1,7 juta lot yang mau jual. Ini ningrat-ningrat yang boleh ngantri di awal. Baru kita retail-retail nanti di antrian ke 1.200.000 baru kita boleh ngantri. Seperti itu. Jadi kita lihat sejak awal yang jualan jadi sangat aneh kalau GA nggak merasa ini ada asing yang bakal ngeguyur dia, padahal sejak awal ketika dia beli awal pun dia tahu yang masang antrian dia di 50 itu asing. Jadi either konyol gitu, dia nekat, wah gua kuat, gua kerek naik sambil beliin barang asing, atau bunuh diri kan. Karena asing nggak datang tiba-tiba. Kalau asing datang tiba-tiba masih masuk akal. Kan dia lagi seru ngerek-ngerek, dihajar. Bahkan kalau kita lihat overall bagi yang paham analisa bandarmologi pun, pada hari ini meskipun GA beli 4,7 juta lot, ini indikasinya distribusi. Jadi broker summary ini kalau kita lihat overall, indikasinya bandarnya distribusi, bukan akumulasi. Kayak gitu. Itu pertama, itu hal pertama. Jadi event di hari ini pun bandarnya distribusi meskipun GA-nya beli 4,7 juta lot. Jadi kalau kita analisa secara bandarmologi ini distribusi broker summary ini. Seperti itu. Itu satu. Kedua adalah kalau kita lihat lebih detail lagi, kita lihat value, saya mau tahu broker mana yang jualan di harga paling atas. Di harga paling tinggi, broker mana yang paling jualan, yang pertama ngehajar jatuh. Ternyata yang broker yang penjualannya paling banyak di tanggal 8 Juni ini, ternyata di harga paling tinggi ternyata GA juga. GA jual di average 57,2. Lihat yang lain 51, 53, 50. GA beda sendiri 57. Artinya apa? Artinya ini menandakan GA yang pertama naikin, GA juga yang ngebanting. Walaupun yang GA jualannya cuma dikit, cuman 1,6 miliar, dia belinya 4 miliar. Dia jualan cuma 272.000 lot, 272.000 lot, dia belinya 4 juta lot, seperti itu. Dia belinya 4 juta lot, iya kayak gitu. Jadi dia belinya 20M, dia jualan cuma 1,6 miliar. Kayak gitu. Tapi yang ngeguyur pertama GA, jadi salah juga kalau bilang asumsikan GA ngerek di atas dihajar asing. Enggak, asing ngantri di bawah, diborong sama GA, terus GA sendiri yang ngehajar turun. Itu keanehan lainnya. Keanehan lainnya. Selanjutnya, hal ini jadi lebih aneh kalau kita lihat setelahnya, dari tanggal 9 Juni sampai tanggal 24 Juni, dari tanggal 9 sampai tanggal 24, kita lihat siapa aja yang beli BKSL. Yang beli paling banyak BKSL dari sini sampai sini, GA lagi 5,2 juta lot. Tapi yang kedua paling banyak itu MS. Yang notabene paling banyak jual di tanggal 9. Jadi aneh banget. Setelah mereka jualan, bisa lepas di BKSL. Kalau kita nganggap ini dua bandar yang berbeda sedang perang. Kalau bisa mereka lepas dari BKSL, malah dia buyback lagi di 50. Niat banget. Malah dia buyback, malah jadi pihak yang melakukan pembelian lagi di 50. Padahal sebelumnya MS yang jual paling banyak. Jadi itu keanehan lain. Pertama GA yang pertama ngebanting, yang jualan paling tinggi di tanggal 8. Yang notabene dianggap korban, tapi dia sendiri yang jual di harga paling atas. Kayak gitu, dia yang ngerek, dia yang jual. Kedua, MS. MS yang tadinya jualan, kalau ini simply investor asing yang mau keluar dari BKSL, harusnya udah lepas ya dia bersyukur. Oh syukur ada GA, gue bisa keluar.
Cuma kenyataannya nggak, MS malah ikut beli lagi. Jadi pertanyaannya buat apa ini semua? Kalau ternyata GA dan MS pun teman, ternyata kalau kita lihat overall, dari tanggal 68 sampai 624 kita lihat, oke, ini ada dua bandar atau mungkin dua bandar yang pura-pura musuhan tapi temenan. Terus kita lihat retailnya apa? Kita lihat broker-broker retail. Ada KK, ini salah satu broker yang kita jadikan acuan retail. Dia beli 3,5 M. YP 2,6 M, berarti ini aja udah 6 M. Ada PD 1,1 M, berarti udah 7 M. Ada NI 968 juta, berarti udah 8 M. Jadi pada akhirnya terlepas dari apapun itu, skenario naik turunin saham BKSL ini berhasil menyerap dana investor retail sebanyak minimum 8 M asumsinya. Karena itu kita cuma pakai 4 broker retail yang biasa kita lihat. Dana retail, investor retail jadi nyangkut di BKSL yang sebelumnya nggak nyangkut, jadi nyangkut. Senilai minimum 8M. Ya, asumsinya lah, perhitungan kasarnya sampai 8M. Kalau nggak terjadi apa-apa, kalau nggak dilakukan apa-apa pada hari ini, kalau GA-nya nggak ngapa-ngapain, nggak ada penjualan apa-apa. Kalau sahamnya cuma tidur kayak gini, retail nggak beli slot pun. Karena retail takut biasanya beli saham yang lagi tidur. Kalau berani pun paling ya nekat 10 juta, 5 juta, jadi nggak besar. Sementara karena buat perang bandar atau sandiwara perang bandar di BKSL ini, karena ada sandiwara perang bandar ini, mereka berhasil menyerap dana retail 8M. Menurut saya worth it. Jadi kalau asumsi saya ini bukan perang bandar, ini sandiwara perang bandar. Pura-pura aja, perang-perangan aja. Biar retailnya masuk dan mereka hajar. Ini didukung karena pertama GA yang ngeguyur, kedua asing sudah ngantri sejak awal, jadi keberadaan asing di antrian jual BKSL itu udah disadari GA dari awal. Kalau mereka takut sama asing, harusnya mereka nggak goreng. Ketiga, ujungnya MS beli lagi kok. MS jadi sama barengan sama GA, sama-sama ngumpulin lagi. Kayak gitu. Mungkin dia udah jual di retail di atas, mulai ngumpulin lagi di 50. Kalau retailnya udah pada nyerah, nanti kerek lagi. Seperti itu. Oke? Kurang lebih itu pendapat dari saya, tentunya ini diskusi, jadi Anda silahkan, bagi Anda yang percaya ini perang bandar, silahkan memberikan komentar Anda, asumsi Anda, biar kita bisa sama-sama belajar. Bagi Anda yang percaya sama saya, ini cuma sandiwara aja, juga bisa ngasih komentar, jadi bisa jadi pembelajaran seperti minggu lalu di kasus salah pencet atau nggak salah pencetnya si KZ, which is jadi seru banget, bahkan jadi sarana pembelajaran yang baik banget bagi para investor retail. Bahkan saya lihat orang-orang yang selama ini ngeliatin candlestick pun jadi ikut-ikut komentar karena ada kasus menarik seperti ini. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi ini buat rekan-rekan, acuan buat rekan-rekan. Kayak gitu, jadi bisa belajar lebih dalam lagi mengenai analisa bandarmologi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Silahkan like bagi yang suka, dislike ya kalau nggak suka, atau subscribe kalau tahu ingin menonton video-video kami yang lain. Sekian dulu, sampai jumpa lain kesempatan.